Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa jami'il muslimin wal muslimat khususan arwah abaina wa ummahatina wa arwah jaddina wa jaddatina wa aminatina wa khalina wa khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ودنا أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan baca salawat Nabi
kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya, rombongan bersama beliau-beliau sesuai dengan firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali di Langgar Hidayah Kauman dalam rangka acara pengajian rutin setiap Jumat malam. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah, dapat kita laksanakan di dunia ini dan hasilnya kita terima besok di hadapan Allah di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan rahmat dan nikmat dari Allah dalam hidup di dunia ini, juga nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam ini saya melanjutkan tentang uraian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan malam ini malam ke-25 Rajab ya. Insyaallah besok Minggu malam kita ada di tanggal 27 Rajab. 15 abad yang silam pada tanggal 27 Rajab itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah saya uraikan dari pertama, kedua dan ketiga, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah semata-mata dengan biqudratillah wa iradatih. Karena proses perjalanan Rasulullah dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah dimi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha, itu tidak bisa kita ukur dengan kemampuan otak kita, karena perjalanan beliau sangat singkat, tidak sampai satu malam, hanya sebagian dari malam saja. Oleh sebab itu kita mempunyai keyakinan, iman kepada Allah dan juga iman kepada para nabi dan rasul dan yang lain-lain itu harus kita kuatkan, keyakinan kita mantapkan sehingga tidak goyah dengan ada peristiwa yang di luar nalar, karena keyakinan kita sudah kokoh gitu, sudah mantap. Alhamdulillah pada malam ini pertemuan kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan tentang di saat-saat akhir Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj itu. Dalam riwayat itu Rasulullah sebelum subuh sudah ada di Mekah, sudah ada di Ka'bah. Jadi bahkan biasanya kalau orang duduk itu, asar dari duduknya itu ada tanda bahwa tempat itu baru
ditempati untuk duduk. Kemudian gambarannya seandainya saking cepatnya itu, umpama tempat duduk itu belum kering, sudah Rasulullah sudah tiba di Mekah gitu. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah turun dengan waktu yang sangat singkat sudah ada di Ka'bah di Mekah sebelum subuh. Akhirnya peristiwa itu oleh Rasulullah disampaikan kepada para kaum muslimin. Kebetulan banyak sekali yang baru masuk Islam atau dengan kata lain baru iman. Kalau bahasa sekarang mu'allaf namanya. Setelah sholat subuh itu Rasulullah menyampaikan peristiwa yang terjadi tentang Isra dan Mi'raj itu kepada mereka. Kebetulan respon dari mereka itu tidak positif karena itu tadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan di luar kemampuan akal manusia. Jadi mereka yang baru iman dan baru beragama itu langsung berubah itu. Yang asalnya percaya kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai nabinya Allah, utusan Allah, mereka itu ingkar. Begitu oleh Rasulullah disampaikan bahwa jamaah semua, saya memberi informasi kepada Anda bahwa ini tadi malam saya ditimbali oleh Allah, dari sini diperintah untuk melaksanakan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa saya dimi'rajkan dari langit pertama sampai langit ketujuh, itu di atasnya Sidratil Muntaha yang namanya Mustawan, kata Nabi. Tapi alhamdulillah dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya, saya sebelum subuh sudah tiba di sini lagi. Langsung mereka itu jawabnya itu sinis. Apa begitu itu tidak merupakan hal yang tidak sesuai dengan norma kehidupan orang pergi, apalagi naik, katanya mereka. Masa dari sini perjalanan berapa itu? 2000 kilo lebih ke Masjidil Aqsa. Kemudian terus naik ke atas sampai tembus langit lapis 7, ke atasnya lagi. Lalu sebelum subuh sudah di sini, apa itu masuk akal, katanya. Jadi mereka memang mengandalkan akal. Yang jelas mereka itu tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya seketika banyak yang murtad. Sudah iman, dengan kata lain sudah masuk Islam, tapi karena ada peristiwa yang di luar kemampuan akal manusia, akhirnya mereka murtad. Saya tidak percaya perjalanan secepat itu, katanya. Kebetulan dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan di sini adalah bagian dari satu malam, bukan satu malam. Karena kalimatnya itu nakirah itu, bukan makrifat. Tidak ada alnya. Seandainya lailan itu dikasih al-lailu berarti makrifat. Makrifat itu berarti satu malam penuh. Tapi lailan itu tanpa al berarti nakirah itu. Jadi Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj itu bagian dari semalam, tidak sampai satu malam. Perjalanannya saja dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu cukup jauh.
Dari sini ke Jakarta berapa ratus kilo kan gitu misalnya. Padahal dalam riwayat itu kurang lebih ya 2.800 kilo itu dari Mekah ke Palestina itu ke Masjidil Aqsa kurang lebih lah. Jadi kalau ditempuh tidak sampai 1 malam, walaupun pakai jet kan gitu ya, kan mereka langsung tidak percaya. Itu Isra-nya saja, belum Mi'rajnya. Padahal Rasulullah dari Masjidil Aqsa dinaikkan lewat tangga Mi'raj namanya. Dalam riwayat itu tangganya dari emas. Melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Naik lagi. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, hormatnya Allah kepada dari Nabi Muhammad kepada Allah itu at-tahiyat itu. Dalam satu riwayat di langit keempat saja, umpama fisik normal seperti kita ini lewat di situ terbakar kok. Tapi Nabi Muhammad lewat di situ tidak apa-apa. Memang bi qudratillah wa iradati, tidak bisa diukur dengan hal-hal yang normal di benak otak mereka atau manusia. Jadi harus didasari dengan keyakinan yang kuat itu, masalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan dengan fisiknya, hanya rohnya saja. Kalimatnya dalam Al-Quran itu makrifat itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi itu makrifat itu. Hambanya Allah. Hambanya Allah itu Nabi Muhammad maksudnya. Abdihi, abduhu, abdihi itu, abdun itu dimodofkan ke hak menjadi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi itu manusia, makrifat itu. Tapi tidak disebut Muhammad, Nabi, tidak, tetapi langsung asra bi abdihi. Jadi diakui oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, ciptaan Allah yang menghambakan diri kepada Allah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu sekali lagi bisa diterima bagi orang yang sudah punya keyakinan yang kuat dan mantap, betul-betul peristiwa atas qudratillah wa iradatih. Akhirnya jamaah yang mu'allaf tadi itu banyak yang menolak peristiwa Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad itu, sampai ada pimpinan mereka itu, kalau kelompok itu ketua kelompoknya, kalau di situ mungkin ketua suku zaman itu. Itu yang mengetes Rasul itu. Muhammad, kalau betul kamu melaksanakan Isra Mi'raj, coba kamu berdiri, katanya. Nabi Muhammad ditangting oleh mereka. Berdiri Nabi Muhammad. Coba angkat kakinya. Yang kanan diangkat. Coba yang kiri suruh angkat semua tuh. Mereka itu luar biasa itu. Memperkutu Nabi Muhammad. Jawabnya Nabi Muhammad, ya kalau naik semua jatuh saya, katanya. Lah iya, mosok kamu bisa naik ke langit, di atas langit lapis 7. Tidak mungkin itu, kamu sudah mulai sinting itu. Kamu sudah kurang akal itu. Jadi Nabi Muhammad di samping tidak dipercaya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, langsung dicemooh Nabi Muhammad. Dikecilkan oleh mereka itu.
Semua ketua-ketuanya tidak percaya. Apalagi jamaahnya, anak anggotanya, anak buahnya tidak percaya. Jadi mayoritas murtad mereka itu. Yang sudah sebelumnya iman, percaya, bahasa yang sekarang sudah memeluk agama Islam. Tapi karena menolak peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad tentang Isra dan Mi'raj, langsung mereka itu murtad. Lalu ada yang punya pemikiran agak lebih luas, usul. Anu aja, tanya ke kepala suku waktu itu Sayyidina Abu Bakar. Mari tanya ke sana. Mosok dia percaya peristiwa seperti itu. Datang rombongan mereka yang sudah murtad tadi itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar katanya, apa? Ini Muhammad ngomong niko-niko yang tidak senonoh ngomongnya, katanya Isra Mi'raj. Ente gimana? Percaya enggak? Katanya. Sayyidina Abu Bakar yang ditanya oleh mereka. Lalu Sayyidina Abu Bakar jawabnya tenang-tenang. Kalau yang menjawab, kalau yang mengatakan itu Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada beliau, lalu beliau katakan kepada kita, saya percaya, katanya Sayyidina Abu Bakar. Langsung mereka diam semua. Sayyidina Abu Bakar dianggap sebagai kepala suku apa-apa. Itulah Sayyidina Abu Bakar lalu ditetapkan sebagai As-Siddiq, hamba Allah yang iman, yang mempunyai karakter sangat benar. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena di antaranya membenarkan apa yang Nabi Muhammad katakan. Walaupun mereka menolak, walaupun tidak masuk akal, apa yang dikatakan Nabi Muhammad, seperti apapun peristiwa itu, saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Ini hikmah daripada uraian tentang Isra Mi'raj, mulai dari pengajian pertama, kedua, ketiga, dan yang malam ini keempat. Bagian dari uraian yang terakhir. Jadi mohon maaf saya tegaskan sekali lagi supaya kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, mempunyai keyakinan yang kuat dan mantap. Di antaranya yang wajib kita yakini peristiwa Isra ini. Tergambar daripada jamaah yang baru masuk Islam tadi, begitu disodorin hal-hal yang kalau bahasa sekarang spektakuler yang di luar nalar menurut mereka, langsung mereka tolak dan tidak percaya. Berarti keyakinan mereka itu labil, dengan kata lain tidak kuat, tidak kokoh. Nah, di sini perlunya kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, yang diri kita ini hamba Allah yang sangat lemah posisi fisik kita, tapi keyakinan harus kita kokohkan, kita mantapkan, terutama iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para nabi dan rasul, malaikat, kitab-kitab Allah, kemudian akhir, yaumil akhir, dan takdir. Itu kita harus mantapkan. Rukun iman yang 6 itu dimasukkan dalam lubuk hati kita yang dalam, sehingga merasuk menjadi pondasi yang sangat kuat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama
bahwa amanat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa saya ulang-ulang tentang ini? Karena memang sholat 5 waktu ini menjadi jarak, batas di antara Islam dan non-Islam. Bahkan dalam satu hadis dikatakan sholat ini adalah bagian daripada tiang agama. Kan begitu. Barang siapa yang menegakkan sholat, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menguatkan, menegakkan bangunan agama Islam. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia adalah orang yang merobohkan agama. Amanat besar yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu, khususnya duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu. Kalau bicara tentang pedoman atau dalil, nanti kita uraikan satu persatu dari 4 macam dalil yang berkaitan dengan agama, khususnya pelaksanaan sholat, supaya kita tambah kuat. Memang Allah itu dalam Al-Quran itu secara eksplisit tidak memerintahkan kepada kita tentang pelaksanaan sholat terperinci, tidak. Oleh sebab itu bagi kita dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan ketetapan Allah, perintahnya Allah tentang sholat ini, supaya keyakinan kita tambah kuat dan tambah mantap iman kita kepada Allah dan Rasulnya terutama. Menjadi batas di antara orang yang betul Islam dengan yang tidak Islam, sholat ini. Sholat khususnya 5 waktu. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kenapa saya tegaskan sedemikian rupa? Karena tergambar kehidupan manusia di dunia ini, kalau tidak melaksanakan ibadah khususnya sholat, berarti dia itu memang dengan sendirinya tidak memahami wujudnya dirinya sendiri. Jadi dia itu nongol di dunia begitu saja, tidak tahu dari mana, mau kemana, tujuannya bagaimana dan seterusnya, tidak tahu. Sehingga dikatakan orang tidak tahu Tuhan itu. Kalau tidak tahu pada dirinya sendiri, ya tidak tahu kepada Allah namanya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, kan begitu. Barang siapa yang tahu akan dirinya sendiri, tahu Tuhannya. Karena dirinya sendiri tidak difahami, tidak tahu tentang dirinya sendiri, akhirnya dia tidak tahu kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat ini menjadi satu-satunya perintah Allah yang oleh Allah Ta'ala posisi sholat itu dimuliakan. Contohnya apa?
Allah itu memerintahkan semua perintahnya, puasa, haji, bayar zakat, dan yang lain-lain, itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad waktu di dunia. Tetapi sholat oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintah untuk naik dulu, suwan dulu kepada Allah melalui Isra Mi'raj tadi. Jadi perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad tentang sholat itu diperintah ketika beliau ada di hadapan Allah di atas. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain puasa, haji dan yang lain-lain itu Nabi Muhammad posisi di bumi. Tapi sholat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya harus melaksanakan sholat 5 waktu. Diperintahkan ketika Nabi Muhammad di atas. Jadi menandakan bahwa perintah yang Allah amanatkan itu posisinya tinggi. Di sini menjadi pemahaman yang mengandung hikmah sangat besar bagi kita, asal betul-betul keberadaan sholat berupa perintah Allah ini kita terima sedemikian rupa dengan kata-kata sam'an wa ta'atan kalau bahasa Arabnya. Sepenuhnya kita mentaati aturan Allah dan juga mentaati dan menerima apa yang Allah perintahkan, khususnya sholat itu. Makanya saya sering menyampaikan kaitannya dengan saudara-saudara kita yang lain. Masih ada yang kurang begitu respect terhadap pelaksanaan sholat. Bahkan kadang-kadang diambil, kalau bahasa sekarang berling itu, beriling kan gitu. Kalau dia sempat sholat, kalau tidak enggak gitu. Itu pun orang yang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadi umat Muhammad. Berling itu angger upir iling kan gitu. Jadi tidak masuk dalam benaknya, dalam hati yang dalam bahwa hidupnya itu langsung berkaitan dengan ibadah, khususnya sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah sampai detik ini kita insya Allah tidak meremehkan sholat. Syukur kita usahakan bagaimana bisa melaksanakan sholat berjemaah gitu. Karena memang dalam syariat itu ada klasifikasinya tentang ganjaran yang Allah berikan kepada hambanya. Maksudnya kalau sholat sendirian pahalanya sekian, tapi kalau berjemaah lebih banyak. Kaitannya juga dengan tempat. Yang jelas itu di sini dengan di Mekah beda juga sholat itu. Pahalanya maksud saya. Kalau di Masjidil Haram itu melaksanakan sholat berjamaah bisa dilipat gandakan sampai 100.000. Tapi kalau di Madinah, Masjid Nabawi hanya 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa hanya 500. Tapi kalau di Langgar Hidayah hanya 27, kan gitu. Jadi jauh. Ini kaitannya dengan tempat. Kalau dibahas tentang sholat itu luar biasa dan indah. Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan sholat mendapatkan bermacam-macam ilmu pengetahuan kaitannya dengan pelaksanaan sholat, yang dari bentuknya bagaimana kalau dilaksanakan dengan sedemikian rupa pahalanya sekian, kan gitu.
Kalau dilaksanakan di tempat ini sekian, di tempat itu sekian. Jadi memang sangat indah ini ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan status sholat. Saya kalau membahas satu persatu semua perintah Allah yang tadi saya uraikan tentang puasa, tentang zakat, tentang haji dan yang lain-lain. Tapi kalau sholat itu beda memang. Ilmunya juga sangat bermacam-macam, beraneka ragam, klasifikasinya banyak sekali. Luar biasa sholat itu. Dan intinya pelaksanaan sholat itulah yang memberi nikmat dan rahmat dari Allah langsung diberikan kepada hambanya yang sholat ketika sujud. Ketika sujud itu satu-satunya hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah dan sangat tenang 100%, bisa 1000% ketenangan hatinya ketika sujud, tetapi sujudnya dilaksanakan dengan khusyuk kan gitu. Itu satu-satunya ibadah yang oleh Allah diistimewakan. Siapa saja hambanya yang sedang sujud itu posisi yang sangat lengket dengan Allah. Siapa saja hamba Allah yang sedang sujud itu hatinya tenang 1000%. Asal sujudnya dilaksanakan dengan khusyuk. Di dalam sholat bentuknya sudah kita gambarkan, berdiri, kemudian ruku, berdiri lagi, terus turun, sujud, duduk lagi, sujud. Itu kan gambaran ilmu pengetahuan yang ada dalam sholat yang bervariasi seperti itu, sangat indah itu. Kalau dibahas ilmu pengetahuannya kaitannya dengan syariat sholat, luar biasa itu. Saya sendiri itu sering merenung tentang sholat itu, akhirnya keyakinan tambah kuat. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu direnungkan sholat itu supaya keyakinannya terhadap pelaksanaan sholat itu tambah kokoh, tambah mantap. Dan kehidupan kita insya Allah tambah diberi kehidupan yang sangat kondusif. Hati kita tenang. Ya kalau Qur'annya sudah saya dan kita semua sudah sering mendengar. Allah memerintahkan sholat kan untuk mengingat Allah kan gitu ya. Begitu mengingat Allah, Allah janji udhkuruni adhkurkum kan begitu. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat padamu. Simpel saja. Kalau sholat dilaksanakan dalam arti mengingat keagungan Allah, Allah ingat pada kita. Hidup kita pasti dijaga oleh Allah. Pasti diawasi. Pasti dijaga dan dirahmati karena Allah selalu ingat kepada kita. Sebab kita, hati kita mantap selalu ingat akan keagungan Allah. Di sini inti amanat besar yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, kemudian untuk umatnya juga, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah pelaksanaan sholat 5 waktu. Saya kira itu gambaran sekilas. Intinya semua kaum muslimin muslimat sedunia harus meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada Nabi Muhammad 27 Rajab 15 abad silam. Siapa yang mengingkari Isra Mi'raj itu dengan sendirinya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.